Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 21. Jam tangan seharga 5 miliar rupiah dicuri. Setelah Cynthia Yandra selesai merokok, dia bangkit dan berpamitan dengan keluarga Wangsa. Nenek Wangsa. Kedua CEO Wangsa. Masih ada hal yang harus diselesaikan di perusahaan. Cynthia berpamitan dulu. Nenek Wangsa dan yang lainnya mengantar Cynthia hingga ke pintu. Lalu, nyonya besar keluarga Wangsa itu memegang tangan Cynthia dan berkata, "Wakil CEO Yandra, masalah keuangan kami serahkan kepadamu." Cynthia turut menyetujui dengan senang hati dan menjawab, "Tenang saja." Melihat Cynthia pergi, William Sondari juga berkata, "Nenek Wangsa, CEO Wang, saya juga harus pergi." Mengetahui ada pencuri di keluarga Wangsa, dan orang kaya misterius yang memberikan gelang itu tidak kunjung muncul, tamu-tamu yang lain juga berpamitan satu persatu. Segera, hanya tersisa keluarga Wangsa di acara pesta ulang tahun itu. Nenek Wangsa memandang Lana dan bertanya, "Apa yang dikatakan Giana? Mengapa setelah perceraian baru menyadari bahwa dia telah mencuri sesuatu?" Sean Yuwono dan Giana Wangsa memiliki perjanjian pranikah. Harta kedua belah pihak adalah harta sendiri-sendiri. Saat bercerai, Sean tidak mendapatkan 1 sen pun harta dari keluarga Wangsa. Namun, dalam perjanjian perceraian itu juga, Giana mengambil semua uang yang diperoleh Sean belakangan ini dari mengantarkan makanan. Lana menjawab. Giana mengatakan bahwa Sean memesan kamar Presiden Suite di Four Seasons Hotel untuk seminggu dan menghabiskan hampir 600 juta rupiah. Aku tebak, dia telah mencuri barang-barang ibu. Nenek Wangsa menjadi sedikit panik. 3 tahun ini, karena anjing pudel peliharaannya sangat menyukai Sean. Dia sering meminta Sean untuk datang ke rumahnya dan bermain dengan anjing peliharaannya. Karena itu, Sean pasti memiliki kesempatan untuk bertindak, pikir Nenek Wangsa. Nenek Wangsa buru-buru berkata, "Segera pergi ke rumahku." Yuana langsung menghentikan Nenek Wangsa. "Nenek, jangan terburu-buru. Mungkin orang yang menyukaiku akan datang sebentar lagi." Gadis kecil yang sombong ini masih saja berfantasi bahwa orang yang mengirim gelang giok itu adalah orang yang menyukainya. Nenek Wangsa berpikir sejenak sebelum kemudian berkata, "Sandi, Jayadi, Lana, kalian pergi ke tempatku dan lihat apakah ada yang hilang. Jayanata, Sinfiani, Yuana, kalian tinggal di sini bersamaku dan menunggu sebentar." Baik, Sandi mengendarai mobil, membawa Jayadi dan Lana dengan cepat menuju perumahan Kelapa Gading. Barang-barang berharga Nenek Wangsa ditempatkan di 2 ruangan di ruang bawah tanah. 1 ruangan berisikan aksesoris, anggur, jam tangan, dan lain-lain. Sedangkan, ruang yang satunya lagi berisi lukisan kaligrafi antik. Meskipun jumlahnya sangat banyak, setiap barang memiliki catatan terperinci. Ketika mereka datang ke ruang bawah tanah, Sandi Wangsa berkata, "Paman, mari kita periksa secara terpisah. Kalian periksa lukisan kaligrafi antik. Aku akan memeriksa ruangan di sini." Baik, Jayadi dan Lana memegang buku catatan kecil mereka dan pergi ke ruangan tempat menyimpan lukisan kaligrafi antik. Mereka memeriksa satu persatu. Demikian pula Sandi. Sandi memegang buku catatan dan memeriksa ruangan ini. 20 menit kemudian, Sandi telah menyelesaikan pemeriksaannya dan menemukan bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah itu. Pada saat ini, Jayadi yang berada di ruangan sebelah juga sudah selesai memeriksa. Dia datang dan bertanya, "Sandi, kami tidak menemukan ada yang hilang. Apakah ada yang barang yang hilang di sini?" Sandi termenung sesaat. Tidak ada barang yang hilang di ruangan yang menyimpan lukisan kaligrafi antik. Itu membuktikan bahwa Nenek Wangsa tidak kehilangan barang berharga apapun. Dengan kata lain, Sean tidak mencuri apapun dari keluarga Wangsa. Teringat dirinya dipukuli oleh Sean sampai 2 kali. Sandi merasa tidak rela melepaskan Sean begitu saja. Selain itu, belakangan ini Sandi juga sedang kekurangan uang. Kebetulan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Sandi akhirnya menjawab, "Oh, aku belum memeriksanya. Sebaiknya kalian periksa sekali lagi agar tidak ada yang kelewatan."
Jayadi mengangguk. Oke, kalau begitu, aku akan kembali untuk memeriksanya lagi. Muncul senyuman di wajah Sandi selagi dia melihat Jayadi berjalan keluar dari ruangan. Setelah dia menutup pintu, dia diam-diam mengambil jam tangan Richard Mille sambil bergumam. Ini adalah jam tangan yang dipakai kakek ketika dia masih hidup. Jam tangan ini terbatas hanya 48 buah di seluruh dunia dan bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Sean Yuwono, mulai sekarang kamu adalah pencuri yang mencuri jam tangan ini. Hehe, gumam Sandi sambil memasukkan arloji Richard Mille ke dalam sakunya. Setelah 2 menit, Sandi buru-buru berlari ke ruangan tempat Jayadi dan Lana berada sambil berkata dengan tergesa-gesa, ada jam tangan yang hilang di ruanganku. Jayadi dan Lana buru-buru bergegas untuk memeriksanya. Ternyata benar, jam tangan seharga 5 miliar rupiah benar-benar hilang. Lana berkata dengan marah. Pantas saja Sean bisa tinggal di Presiden Suite di Four Seasons Hotel. Dasar binatang jalang. Segera, Jayadi menelepon Nenek Wangsa untuk mengabarkan. Ibu, kami sudah memeriksanya. Jam tangan Richard Mille yang ayah pakai semasa hidup ternyata hilang. Nenek Wangsa sangat marah hingga hampir mengubah pesta ulang tahun menjadi peringatan kematian. Dia langsung memerintahkan. Tangkap dia untukku dan bawa dia ke hadapanku. Aku akan memotong tangannya. Jayadi menutup telepon. Lalu berkata kepada Sandi. Sandi, Nenek menyuruh kita untuk menangkap Sean. Begitu Sandi mendengar bahwa Jayadi akan menangkap Sean, dirinya langsung merasa takut. Dia bertanya dengan ragu. Tidak melapor polisi. Jayadi menggeleng dan berkata, kamu tahu, Nenek tidak pernah suka berurusan dengan polisi. Sandi tiba-tiba berpura-pura terlihat kesakitan. Dia memegang wajahnya yang terluka dan merintih. Aduh, lukaku sangat sakit. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengobatinya. Paman, kamu pergi sendiri dulu. Nanti aku akan menyusulmu. Selesai berkata begitu, Sandi langsung pergi. Bersambung. Episode 22. Kamu tidak layak masuk. Sandi. Tidak peduli bagaimana Jayadi berteriak, Sandi mengabaikannya. Sandi tidak berani mencari masalah dengan Sean lagi. Dia telah dipukuli sampai 2 kali oleh Sean hari ini. Bila sampai dipukul 3 kali olehnya, maka wajahnya ini akan hancur. Jayadi Wangsa adalah mantan ayah mertua Sean Yuwono. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai hubungan lagi. Dia takut jika Sean tidak memandang bulu lagi dan bahkan mantan ayah mertuanya pun akan dipukulnya. Jayadi Wangsa berbeda dengan Jayanata Wangsa. Jayadi tidak mengenal gangster manapun. Jadi, dia mengambil telepon dan menelepon putrinya. Giana, apakah kamu masih di Four Seasons Hotel? Giana berkata, aku masih di Four Seasons Hotel. Ayah, aku di rumah nenekmu dan sudah memeriksa. Ada satu barang yang hilang. Jam tangan Richard Mille bernilai 5 miliar rupiah hilang. Pasti Sean sudah mengambilnya, kata Jayadi. Mengetahui hal ini, Giana sangat marah dan langsung memaki. Bajingan ini. Pantas saja dia punya uang untuk tinggal di hotel bintang 5. Bahkan di kamar Presiden Suite. Jayadi berkata kepada putrinya. Giana, Nenek sangat marah. Dia menyuruhmu membawa Sean kembali. Ayah tidak ke sana lagi. Ayah serahkan padamu. Setelah menutup telepon, Giana yang masih berada di Four Seasons Hotel merasa kesal. Dia berkata dengan geram. Bagus sekali, Sean Yuwono. Kamu berani mencuri barang-barang nenekku. Lihat bagaimana aku akan menghabisimu. Segera, Giana berjalan ke meja resepsionis dan bertanya, di mana kamar Sean Yuwono? Melihat keadaan ini, Cahyadi Pangestu segera melangkah maju dan bertanya, Giana, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja menangkap Sean dan membawanya pulang. Dia mencuri jam tangan seharga 5 miliar milik kakekku, kata Giana dengan penuh amarah. Cahyadi tahu bahwa Sean tidak akan menurut dan pulang bersama Giana begitu saja. Saat itu, keduanya pasti akan bertengkar. Ini adalah hotel bintang 5. Keluarga Pangestu juga membuka hotel dan paling tidak suka dengan orang yang datang ke hotel untuk membuat keributan. Ditambah lagi, Cahyadi tidak berani mencari masalah dengan pemilik Four Seasons Hotel ini. Cahyadi meraih lengan Giana dan berkata, jangan mencarinya lagi. Panggil saja polisi. Giana menepis tangan Cahyadi dan membalas.
Mengapa kamu begitu penakut? Kalau kamu tidak berani pergi, aku akan pergi sendiri. Giana telah mendapatkan nomor kamar Sean. Dia naik lift dan pergi ke pintu kamar Presiden Suite tempat Sean berada sendirian. Tok, tok, tok. Giana malas membunyikan bel pintu. Dia menggedor pintu keras-keras dengan kepalan tangan merah mudanya sambil berseru, "Sean Yuwono. Dasar pencuri, cepat buka pintunya." Pada saat ini, Sean baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya. Mendengar ketukan pintu, dia mematikan pengering rambut dan samar-samar mendengar suara Giana. Sean pun menggerutu. Mengapa wanita ini masih datang untuk mencari masalah? Baru saja bercerai. Sudah datang mencariku. Sean meletakkan pengering rambut dan berjalan keluar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, terlihat Sean yang mengenakan jubah mandi. Rambutnya mengembang, disisir ke belakang, dan juga terlihat lembab. Dia jauh lebih tampan daripada model berponi sebelumnya. Dia juga terlihat lebih mengesankan. Selain itu, jubah mandi Sean tidak dipakai dengan benar. Otot-otot tubuh bagian atasnya terlihat dengan jelas. Ternyata Sean memiliki otot perut, gumam Giana pelan. Giana selalu menyukai pria dengan otot perut. Namun, setelah 3 tahun menikah dengan Sean, dia tidak pernah tahu bahwa mantan suaminya itu adalah pria dengan tubuh sempurna. Jika tahu sejak awal, seharusnya aku menyuruhnya bertelanjang dada di rumah pada musim panas. Gumam Giana lagi dengan sedikit menyesal. Meskipun Sean Yuwono tidak punya uang, dia tampan dan memiliki otot perut. Seharusnya waktu itu akan menyenangkan baginya untuk mencuci mata di rumah. "Ada apa?" tanya Sean dengan dingin. Saat ini, barulah Giana menjauh dari tubuh Sean dan bertanya dengan marah. "Sean, apakah kamu mencuri jam tangan Richard Mille dari rumah nenekku?" "Jam tangan Richard Mille apa?" Sean balas bertanya dengan tidak mengerti. Giana langsung menyambar. "Kamu masih berpura-pura tidak tahu. Nenekku kehilangan jam tangan bernilai 5 miliar rupiah. Pasti kamu yang mengambilnya. Kalau tidak, bagaimana bisa kamu punya uang untuk tinggal di kamar Presiden Suite bintang 5 ini?" "Aku saja belum pernah tinggal di kamar Presiden Suite." Sean tidak bisa menahan tawa. Keluarga Wangsa benar-benar luar biasa, pikirnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sean melakukan hal-hal baik. Tetapi, ketika mencari kambing hitam, semuanya selalu mencarinya. "Nona Wangsa, aku tidak pernah mengambil jarum atau benang dari keluarga Wangsa kalian. Apalagi mencuri jam tangan apapun," kata Sean. "Silakan pergi." Giana merasa sedih ketika Sean memanggilnya Nona Wangsa. Selama 3 tahun terakhir, Sean selalu memanggilnya Giana dengan penuh cinta. Bahkan, terkadang pria itu memanggilnya Baby, istriku, atau Dewi. Tapi, sekarang Sean memanggilnya Nona Wangsa. Giana merasa sangat sedih. Terdengar suara tangisan di dalam suaranya saat berkata, "Sean Yuwono, kamu sangat kejam. Mengapa kamu begitu tergesa-gesa melepaskanku? Apakah ada seorang wanita di kamarmu?" Tentu saja tidak ada wanita di dalam kamar Sean. Lagi pula, dia bukanlah pria nakal. Sean justru berkata, "Apakah ada wanita di kamarku atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kita sudah bercerai." Giana sangat marah dan menunjuk Sean sambil menuduh. "Kita baru bercerai kurang dari 1 jam. Tapi kamu sudah mencari wanita lain. Bahkan, kamu menggunakan uang keluarga Wangsa kami. Kamu bersalah besar padaku." Sean tertawa dan membalas, "Haha, kamu saja boleh berselingkuh saat kita masih menikah. Tapi aku tidak boleh mencari wanita lain setelah bercerai." Sebenarnya siapa yang bersalah pada siapa? Giana tidak dapat membalas kata-kata Sean. Dia tidak berbicara lagi dan langsung masuk ke kamar Sean. Dia ingin menarik keluar wanita yang berada di dalam sana dan menghadiahinya dengan tamparan. Namun, Sean tidak membiarkannya melangkah masuk ke pintu sama sekali. Sama seperti bagaimana Giana pernah memperlakukannya. Sean memperingatkan, "Nona Wangsa, kamu tidak layak masuk ke kamar Presiden Suite Hotel Bintang 5. Jika kamu tetap tidak pergi, aku akan memanggil Satpam." Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahmi.